masalah, barulah Bapak Ibu berdoa. Tapi kalau misalnya masih menganggap masalah, sulit nanti. Padahal kalau direnungkan kan diterima tidak diterima juga Ya, orang ya harus menerima kan ya. Jadi pembelajaran dasarnya begitu. Paham ya? betul Ustaz. Siap. Oke, nanti kita akan mulai live-nya ini. Jamaahnya juga udah mulai pada hadir ya. Sebentar. Ada Jadi yang saya minta start. doa Ustaz, ada yang Ya, memakai, insya Allah nanti setelah ada kajian yang kita ingin. tutup. Ada minta doa ya. Nanti setelah kajian Zoom ini Baik. kita tutup. Insya Allah nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Saya kajian live dulu. Para jamaah yang kajian Zoom bisa ngikuti sampai Baik. selesai. Insya Allah nggak akan lama ya. Paling 15 menit atau 30 menit. Nanti jamaah silakan setelah kita tutup kita akan berdoa. Mudah-mudahan secepatnya Allah memanggil kita untuk kembali ke sini ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi kata kuncinya Siap apa tadi Ustaz. yang sakit? Kata kunci yang sakit apa tadi? Menerima. Terima. Ya udah itu. Bang kan? Pokoknya jangan dibuat sulit ya. Baik, sudah siap Ibu-ibu, Pak, semua? Siap Ustaz. Ya, nanti saya matikan semuanya. Baik, supaya kita fokus ya. Ini soalnya sama jamaah online, Bu. Di sana jam setengah sebelasan ya? 10.48 Ustadz. Iya, Ustaz. Jam 11 kurang Ustaz. Tanggal berapa? Jam 11 Oh, jam kurang. 11. Oh, kurang ya. Kurang 12 menit ya. 10. Mm-mm. Oke, kita akan live Zoom. Mau jam 11, oke. Baik. Udara cerah Ustaz. Alhamdulillah udara cerah. Gimana, gimana? Udara cerah Gimana? ya. Udara cerah Ustaz, cerah sekali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah juga pada cerah kayaknya ini. Jamaah Zoom juga cerah-cerah ya. Alhamdulillah Ustaz. Itu Ustaz jaketnya tebal sekali, 12 derajat mungkin Ustaz. Iya. Baik, mari kita mulai ya dengan membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca umul kitab bersama-sama. Kita paralel aja ya Bapak Ibu ya, sambil nunggu kita mulai aja ya. Baik, bisa dimulai ya Bapak Ibu sekalian. Membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pegangin. Enggak pegangin. Handphone Bapak. Pegangin aja, pegangin biar apa? Mas Boni bisa pegangin ya suara. Ini kan live Zoom. Tapi deketin aja ke sayanya biar kedengaran. Biar suaranya kedengaran. Ada Mas Boni aja. Oh. Ya biar suaranya kedengaran. Coba kedengaran nggak suara saya? Agak maju sedikit. Sama jamaah Zoom-nya kedengaran nggak? Coba Pak Budi kedengaran nggak? Jelas Ustaz. Assalamualaikum. Jelas. Oh, Alhamdulillah kedengaran. jelas. Baik. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita mulai nggak lama ini 15 menitan lah.
Mas Riko mau baca ayatnya kan? Janji tadi. Iya. Oh ya Allah, iya, iya, iya. Ya, oke. Coba ya. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kajian perdana ya di Masjid Nabawi. Intinya adalah ilmu yang saya sampaikan adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu apa? Ilmu kehidupan itu adalah ilmu cara menjalani hidup. Ya, jujur ibu. Ibu bapak setiap hari itu dapat ujian nggak? Dapat masalah setiap hari? Dapat kan? Kira-kira ibu tuh kalau ditanya ingin dapat masalah atau nggak dapat? Nggak dapat kan? Mana mau ada yang punya masalah kan? Tapi pertanyaan saya, bisa nggak orang nggak punya masalah? Nah, berarti karena orang nggak bisa menghindar dari masalah, berarti bukan masalahnya yang harus kita hindari, tapi sikap kita di dalam menjalani masalah. Jelas ya, Pak Bu ya? Mohon maaf, saya mau bertanya nih. Orang pusing, orang bingung ketika punya masalah. Itu tuh karena masalahnya atau karena nggak ngerti cara menyelesaikan? Saya ulang. Orang bingung, orang pusing, itu tuh karena masalahnya atau karena nggak ngerti cara menyelesaikan? Karena masalahnya. Coba saya tanya ya. Bu, tolong buatin teh manis. Menurut ibu masalah bukan? Kenapa tidak? Nah, karena ibu ngerti. Siapin air, gula, dan teh kan selesai. Nah, sekarang saya ulang. Berarti orang pusing, orang bingung itu karena masalahnya atau karena nggak ngerti cara menyelesaikan? Nah, kalau ibu misalnya ngerti cara menyelesaikan masalah atau bukan? Bukan. Nah, ini di ilmu kehidupan ini kita akan belajar bagaimana caranya agar ibu tuh ngerti. Jadi nanti pas pulang ke Indonesia tuh, pas ada masalah tuh ibu nggak bingung lagi karena ibu ngerti. Coba tolong dijawab ya. Ada nggak cara menyelesaikan suami galak? Nggak, saya mau nanya. Ada nggak cara menyelesaikan suami galak? Menurut ibu? Ada. Tapi selama ini ibu tahu nggak caranya? Nah itu, akhirnya suami galak jadi masalah gara-gara ibu nggak ngerti caranya. Padahal mohon maaf ya, Al-Quran itu benar nggak sumber solusi masalah hidup? Benar. Berarti di dalam Al-Quran ada nggak cara menyelesaikan suami galak? Ada. Nah kalau memang ada, kenapa ibu nggak belajar? Berarti nanti kalau ibu udah belajar, ibu praktekkan, nanti suami masih galak atau nggak harusnya? Tidak, karena ibu sudah mengerti caranya. Jadi nanti kajian saya, insya Allah nggak akan lama, mungkin 15 menit, 30 menit, tapi saya langsung ajarin ibu bagaimana cara menyelesaikan suami galak, anak nggak nurut, ya, atau misalnya ekonomi lagi turun. Nah, itu kan harus ada caranya. Jadi kenapa selama ini orang pusing? Karena masalahnya atau karena nggak tahu caranya? Nggak tahu caranya gitu. Ya, jadi nanti kajiannya begitu. Jadi nggak lama. Nah, biar apa? Biar ibu nanti praktekkan. Yang kedua misalnya. Benar nggak semua orang punya keinginan? Benar kan? Pertanyaan kedua nih. Kira-kira ibu tuh ingin keinginannya terwujud atau enggak? Ingin kan? Pertanyaan ketiga, ada nggak caranya di Al-Quran agar supaya keinginan terwujud? Ada. Tapi sekarang ada nggak yang belum terwujud-terwujud? Lah, terus ya artinya kan di Al-Quran sebenarnya kan ada kan? Berarti nanti yang kedua kita akan belajar gimana menurut Al-Quran agar keinginan kita tuh dapat diwujudkan. Kan itu aja sebenarnya. Bagaimana menurut Al-Quran agar masalah kita mudah terselesaikan. Jadi saya tanya ya, berarti semua permasalahan kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran kira-kira selesai atau tidak? Sekarang saya mau nanya, berarti nanti saat Ibu punya masalah tuh mikir atau ngikuti petunjuk? Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah mikir atau ngikuti petunjuk? Nah, saya ulang. Ya, Ibu setuju dulu. Tadi Ibu bilang, setuju nggak? Semua permasalahan hidup ada di dalam Al-Quran. Setuju? Berarti nanti Setuju. ketika punya Ibu mikir atau ngikuti petunjuk? Ikuti Nah, selama ini petunjuk. masalah mikir atau ngikuti petunjuk? Mikir. Loh, ya, masih itu. Ibu nanti saat ikhtiar itu berarti dalam rangka ngikuti petunjuk. Bukan dalam rangka mikir.
Kecuali petunjuknya belum ada, silahkan ibu mikir. Mohon maaf, Al-Quran tuh sebelum kita lahir udah ada tuh, Bu. Sudah, itu fungsinya tuh biar Bapak Ibu punya masalah, biar Bapak Ibu mikir atau ngikuti petunjuk. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, mikir atau ngikuti petunjuk? Bukan iya, kan harusnya ibu udah paham. Tadi soalnya ibu udah setuju bahwa semua masalah itu ada di dalam Al-Quran. Berarti nanti kalau ibu punya masalah, masih mikir atau langsung ikuti aja? Ikuti aja. Kira-kira kalau ngikuti petunjuk selesai nggak? Selesai. Jelas ya, Bu? Jadi masalah seberat apapun, kalau kita ngikuti petunjuk beres nggak? Sekecil apapun kalau tidak mengikuti petunjuk, berarti nggak ada masalah besar, nggak ada masalah kecil. Yang besar itu Pak, kalau tidak mengikuti petunjuk, Assalamualaikum. yang kecil itu kalau tidak mengikuti. Waalaikumsalam. Ada yang bilang assalamualaikum. Jelas nih? Paham? Udah nggak apa-apa itu. Live aja dia. Live. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ulang dulu ya. Berarti semua permasalahan ada caranya di dalam Al-Quran. Berarti sekarang kita proses ini, kajian ini nanti sampai kita pulang, kita harus belajar bagaimana ilmu cara menyelesaikan masalah. Kalau sudah tahu ilmunya harusnya mudah atau sulit? Mudah. Insya Allah. Kalau belum tahu, sulit. Berarti yang salah masalahnya atau kitanya? Iya, kenapa nggak ngikutin petunjuk? Nanti kita nanti kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab ya. Baik, sekarang ini masih banyak yang belum hadir, ya? Nggak apa-apa. Karena belum tahu kan kajiannya, nggak apa-apa. Oke, sekarang gini ya. Saya mau bertanya dulu. Bapak Ibu selama ini kan ikhtiar untuk menyelesaikan masalah, betul? Tolong dijawab, tolong dijawab. Memang selama ini menurut Allah, Bapak Ibu kalau punya masalah, itu memang Bapak Ibu disuruh menyelesaikan atau tidak? Bapak Ibu kan punya masalah, misalnya sakit pergi ke dokter kan, atau misalnya hutang berusaha untuk dilunasi kan. Selama ini kan Bapak Ibu ikhtiar tuh niatnya untuk menyelesaikan masalah, betul? Sekarang tolong dijawab. Memang di dalam Al-Quran, kita disuruh menyelesaikan masalah atau tidak? Ayo. Ya, saya ulang lagi. Menurut Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu ikhtiarku, tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau bukan? Menyelesaikan masalah kan? Memang di dalam Al-Quran, kita disuruh menyelesaikan masalah. Kok beda? Menyelesaikan atau bukan? Atau saya tanya, jujur. Kita disuruh Allah tuh ikhtiar untuk menyelesaikan masalah atau untuk minta tolong? Minta tolong. Ayo. Kita selama ini ikhtiar disuruh Allah untuk menyelesaikan masalah atau untuk minta tolong? Iya, karena budu. Apa itu artinya? Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada mula aku mohon. Berarti selama ini tuh kita ikhtiar tuh disuruh menyelesaikan masalah atau minta tolong? Kenapa ibu niatnya menyelesaikan masalah? Loh. Hah? Bapak Ibu tiap sholat itu baca Al-Fatihah apa? Iya, karena budua ya karena saya apa maksudnya? Kan hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Berarti Bapak Ibu selama ini tuh disuruh ikhtiar tuh untuk menyelesaikan masalah atau untuk minta tolong? Nah, selama ini Ibu ikhtiar niatnya minta tolong atau menyelesaikan masalah? Tuh, tahu nggak Ibu salahnya selama ini? Jadi petunjuknya sudah ada, tapi Ibu tetap nggak mau ngikuti. Nah, oke, saya ulang lagi ya. Jadi kita disuruh ikhtiar tuh untuk menyelesaikan masalah atau minta tolong? Untuk minta tolong, bukan untuk menyelesaikan. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang mengeluh atau bersyukur? Nah, Ibu selama ini ketika punya masalah mengeluh atau bersyukur? Tapi pilih tolong. Mengeluh tapi minta tolong. Salah kan? Berarti pasti selama ini niat Ibu ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Padahal mohon maaf, diperintah nggak sama Allah? Terus kenapa nggak diperintah kok dilakukan? Kan Allah memerintahkannya Bapak Ibu minta tolong. Kenapa jadi ingin menyelesaikan? Yo, bingung. Oh, inisiatif. Tahu kesalahannya? Dan awal saja ternyata kita secara tidak sadar tidak mengikuti petunjuk. Allah nyuruh kita minta tolong, Ibu malah ingin menyelesaikan. Akhirnya nyambung atau tidak?
Sejak kapan ibu nggak nyambung? Baik, berarti sekarang kita tanya sama Allah kan? Ya Allah, bagaimana caranya agar ketika saya punya masalah, engkau nolong saya? Kan begitu harusnya. Baik, ternyata ada nggak kita lakukan caranya? Ada. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 45. Bahwa kita sebenarnya disuruh sama Allah itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk minta tolong. Surat ayat 45. Nanti ibu ikuti. Setelah ibu ikuti kira-kira ditolong. Coba. Yang kencang, agak kencang. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik. Allah bilang apa? Sabar. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini siapa yang nyuruh? Berarti pertanyaan saya, berarti nanti ibu minta tolong caranya dengan apa? Mohon maaf. Berarti sabar dan sholat ini posisinya sebagai apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sabar sholat ini sebagai apa? Syarat. Syarat ya? Syarat ibu bapak ditolong Allah. Mohon maaf, kalau punya masalah sebesar apapun, kalau Allah nolong beres nggak? Beres. Kalau Allah nggak nolong? Nah, berarti masalah berat itu apa? Kalau Allah tidak menolong. Masalah kecil apa? Kalau Allah menolong. Jadi ada nggak masalah yang berat kalau Allah nolong? Nah, terus ibu pusing tuh kenapa selama ini? Tidak bisa menyelesaikan Oh, bukan. Saya ulang. Masalah yang berat kalau Allah tidak nolong. Ada nggak masalah yang berat kalau tidak nolong? Tidak ada kan? Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, terus ibu pusing selama ini tuh kenapa? Padahal ujung-ujungnya semua masalah kan ditolong Allah. Sekarang saya tanya, ibu pusing itu karena ibu yang mau menyelesaikan atau supaya Allah menolong? Enggak, kita pusing, kita bingung selama ini karena kita yang ingin menyelesaikan atau supaya Allah menolong? Karena kita ingin menyelesaikan kan? Nah, ibu begitu tuh disuruh siapa? Enggak tahu. Hah? Padahal yang benar apa tadi syaratnya ditolong? Sabar dan sholat. Berarti kalau syarat itu harus dipenuhi atau tidak? Terus. Berarti selama ini ibu ikhtiar itu dalam rangka menyelesaikan atau dalam rangka memenuhi syarat? Syarat. Nah, harusnya dalam rangka memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi? Sabar dan sholat. Berarti nanti ketika ibu punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Sabar. Ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Sabar. Selama ini. Ingin cepat selesai. Selama ini ingin sabar atau ingin cepat selesai? Cepat selesai. Sakit pengen cepat sabar atau pengen cepat sembuh? Ingin sembuh. Jadi sabar nggak penting? Belum. Hah? Belum tahu. Lokal? Ya bukan, saya malah. Mohon maaf ya, ini soalnya campur jamaah Zoom saya, jadi ini kajiannya baru soalnya ya, nggak apa-apa ikuti aja. Baik, jadi saya ulang. Jadi sekarang yang benar itu kita ikhtiar itu supaya cepat selesai atau supaya memenuhi syarat? Syarat yang benar. Yang benar Sesuai supaya memenuhi syarat, bukan supaya cepat selesai. Berarti kalau sudah memenuhi syarat, diminta tidak diminta pasti ditolong nggak? Sudah, yang penting ibu memenuhi syarat. Syaratnya tadi sabar dan sholat. Saya mau nanya, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau mudah? Sulit atau nggak tahu caranya? Bilang aja nggak tahu caranya. Nah, kenapa sabar itu sulit? Karena tidak tahu caranya. Yang kedua, tadi sholat yang penolong itu apa? Coba baca lagi. Oh ya udah, Mas Riko baca. Al-Baqarah 45, sholat yang jadi penolong itu apa? Coba sekali lagi baca. Ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang... Berarti sholat yang jadi penolong tuh khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Khusyuk. Nah, ibu selama ini ketika sholat pikirannya jalan-jalan atau khusyuk? Nah,
Sholat khusyuk itu sulit atau mudah? Sulit atau nggak tahu caranya? Nah, berarti nanti saya akan ngajarin Bapak Ibu bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya sholat supaya ditolong. Ini kajiannya perkenalan dulu. Berarti nanti kalau kajian berikutnya, saya langsung ajari Bapak Ibu ya, caranya sabar bagaimana, caranya sholat bagaimana, nanti dipraktekkan, benar nggak harusnya Allah nolong. Kira-kira Allah pasti nolong nggak? Tahu dari mana? Sabar dan Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi nanti Bapak Ibu tagih ke saya ya, bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya sholat. Karena ini sudah kedinginan semua, kayaknya udah nggak tahan. Oke, jaket ya. Nanti saya jelaskan. Nah, Ibu-Ibu, nanti Ustadz ini satu lagi ya. Jadi kajian mulai, ini kan kajian perkenalan dulu ya. Berarti kajian yang pertama saya akan ngajarin caranya sholat. Nanti kita buktikan langsung. Benar nggak? Nanti setelah saya ajarin pikirannya nggak jalan-jalan. Yang pertama itu. Yang kedua kajian masalah caranya sabar. Nanti saya ajarkan benar nggak ibu tuh sebenarnya sabar tuh harusnya mudah. Ya. Nanti berikutnya kita di Madinah atau di Mekah kita akan terus kajian. Supaya apa? Semakin lama ibu kajian, semakin mudah menyelesaikan masalah. Berarti kira-kira penting nggak kajian ini? Ah, nanti kasih tahu temannya. Makanya saya belum masuk materi karena sebagian kan nggak ikut. Nanti saya ulang-ulang. Jadi nanti kajian yang pertama apa? Bagaimana caranya sholat khusyuk dan bagaimana caranya kita sabar. Ternyata di Al-Quran itu ada caranya. Berarti otomatis nanti ditolong. Semua yang hadir di sini punya masalah kan? ya. Kalau ditolong Allah selesai nggak? Syaratnya apa tadi? Sabar dan sholat. Ah, berarti nanti saya akan ajarkan caranya. Jelas Bapak Ibu ini? Oke, kalau gitu karena sudah kedinginan, ya kita tutup dulu. Nanti kita cari kajian yang dan saya buka ya. Ibu mau konsultasi sama saya nggak apa-apa tentang masalah hidup ya. Karena background saya juga dulu bermasalah Bu. Tahun 2008 perusahaan saya hancur, hutang saya 2,5 miliar, saya akan masuk penjara. Keluarga saya berantakan. Nah, dengan cara sabar dan sholat, akhirnya masalah saya ditolong Allah. 2,5 bulan selesai. Ya, jadi saya cerita ini bukan karena teori, tapi memang saya sudah jalan. Ya, Ibu-ibu ya. Baik. Terima kasih jamaah Zoom. Mohon maaf ya, ini kajian awal supaya Bapak Ibu paham. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang berikutnya kapan ini? Nah, itu nah kan udah ditunggu sekarang.